Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni dari Manajemen Dakwah B semester 7. Kali ini saya akan membahas tentang di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Ar-Muznah. Layanan jamaah haji selama di Arafah, Musdalifah dan Mina dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Musdalifah dan Mina atau biasa disebut dengan Staf Ar-Muznah. Staf Ar-Muznah terbagi menjadi 3 satuan tugas sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing Satgas Arafah, Satgas Musdalifah dan Satgas Mina. Masing-masing Satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri dari pos komando, pos pelayanan dan pos pembantu pada masing-masing kemah. Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah haji. Di Arafah, selama di Arafah, seluruh jamaah haji dianjurkan untuk turun dari bus dengan tertib dan memasuki kemah, meletakkan barang bawaan dan tidak berebut dengan jamaah lain. Kemah dilengkapi dengan AC dan hambal tanpa bantal, menjaga ketenangan beribadah selama di Padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jamaah haji telah diurus oleh maktab, mulai dari penempatan jamaah di tenda saat tiba, penyediaan sarana angkutan ke Musdalifah dan Mina, pengurusan jamaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah yang lain. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang diterima selama berada di Arafah, memperbanyak membaca talbiyah, berzikir dan berdoa, mengantri saat menggunakan kamar mandi yang sangat terbatas yang terdiri atas 10 pintu untuk jamaah laki-laki dan untuk 10 pintu jamaah perempuan untuk di setiap maktab, menutup aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena seluruh jamaah sedang dalam keadaan ihram, mendengarkan semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba, melaksanakan kegiatan waktu wukuf tiba. Pertama, mendengarkan khutbah wukuf, yang kedua salat berjamaah zuhur dan asar jamaah takdim qasar, dan yang ketiga itu doa wukuf. Menghubungi petugas kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan kesehatan, menjaga stamina dan kesehatan dengan tetap berada di dalam kemah. Merokok di semua kawasan Arafah, apalagi di dalam tenda, karena akan mengganggu jamaah yang lain. Membuang puntung rokok sembarangan karena dikhawatirkan terjadi kebakaran, memaksakan diri berangkat dari Jabal Rahmah atau memaksakan wukuf di luar kemah. Musdalifah. Setelah wukuf, semua jamaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Musdalifah dengan sistem taradudi, yaitu sistem angkutan subtitle, di mana armada angkutan secara berkelompok menjemput jamaah haji dari perkemahan di Arafah sampai ke Musdalifah secara bergiliran dan diatur oleh petugas maktab. Dengan sistem ini, setelah menurunkan jamaah haji, bus akan berputar kembali menjemput jamaah yang masih tersisa di Arafah. Setelah ini, sistem ini diatur oleh sebuah lembaga pengendalian pada pos pusat di Terminal Muhassir yang berlokasi antara Padang Arafah dan Musdalifah. Jamaah haji tidak perlu merasa khawatir karena armada bus akan berputar terus-menerus sampai seluruh jamaah haji terangkut tanpa tersisa. Memperbanyak bacaan talbiyah dan berzikir kepada Allah.
Memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter. Memastikan lokasi mabit karena penempatan jamaah haji di area mabit Musdalifah terbagi dua, sebagian besar berada di areal terbuka yang dibatasi oleh pagar besi dan sebagian sisanya ditempatkan di kemah Musdalifah atau Mina Jadid yang terletak di luar pagar. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah dan bekal yang dibawa dari Makkah. Mengambil 7 butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Menaiki bus dengan teratur usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab menuju Mina dan semua jamaah akan terangkut. Memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak awal tengah malam dengan perhitungan waktu setempat. Yang terakhir, yang ketiga, Mina. Sesampai di Mina, seluruh jamaah haji dianjurkan memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur di bawah arahan ketua kloter. Melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api yang dilengkapi alat pendingin udara dan alat tidur berupa hambal tanpa bantal. Mengantri saat menggunakan fasilitas kamar mandi yang sangat terbatas yang hanya terdiri atas 10 pintu untuk jamaah laki-laki dan untuk 10 pintu untuk jamaah perempuan untuk di setiap maktab. Memperbanyak istirahat dan menjaga kesehatan dengan makan dan minum yang cukup. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca talbiyah, berzikir dan berdoa. Jamaah haji melontar jumroh sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi secara beregu atau rombongan di lantai 3 yang dikhususkan untuk jamaah haji Indonesia, dan hukum melontar jumroh itu adalah wajib. Dan para jamaah haji meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar 3 jumroh bagi yang melaksanakan nafar awal atau rombongan pertama, dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah setelah melontar 3 jumroh bagi yang melaksanakan nafar tsani atau rombongan kedua. Selama mabit di Mina, seluruh jamaah haji dilarang mencoret atau melukis gambar pada tenda, batu, dinding jamaah, dan tempat-tempat lainnya di kawasan suci Mina. Melempar jumroh dengan sandal atau botol minuman karena hukumnya tidak sah. Melempar jumroh dengan batu-batu besar karena dikhawatirkan mengenai atau melukai kepala jamaah lain dan hukumnya makruh. Melontar jumroh di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, walaupun dalam fikih waktu-waktu larangan itu dikategorikan bersifat al-fard atau al-utama, dan meninggalkan kemah dalam waktu yang lama setelah selesai melontar, misalnya kembali ke hotel tanpa berkoordinasi dengan karom, karu, atau ketua kloter.